Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai sistem instalasi listrik. Ini adalah peta materi pada bab yang kedua. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami komponen instalasi listrik rumah tinggal. 2. Memahami peralatan untuk instalasi listrik. Komponen instalasi listrik. Jadi ada dua teknik pemasangan kabel yang biasa diterapkan di sebuah rumah, yakni 1. Menggunakan teknik inbound. Adalah unit perangkat listrik ditanamkan ke dalam dinding sehingga terlihat menyatu dengan dinding. Dan yang kedua, menggunakan teknik outbound, yang merupakan unit perangkat listrik diletakkan pada permukaan dinding seolah-olah menempel dan terlihat menonjol pada permukaan dinding. Adapun macam-macam dari komponen instalasi listrik, yang pertama adalah stop kontak. Stop kontak merupakan bagian terminal akhir dari instalasi listrik rumah yang terpasang permanen sebagai penghubung yang menyalurkan energi listrik ke peralatan listrik atau beban. Kedua, stiker merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik yang ditancapkan pada kanal stop kontak. Yang ketiga, ada kabel. Kabel ini merupakan kumpulan kawat tembaga terbungkus bahan sejenis karet yang berfungsi sebagai media penghantar antar listrik. Ada bargaiser, merupakan pembatas daya yang masuk ke dalam rumah, pengukur serta pencatat daya yang digunakan oleh konsumen dan sakelar utama untuk memutus aliran listrik. Yang kelima, pengaman listrik merupakan mengamankan instalasi listrik bila terjadi masalah, dan yang keenam, sakelar yang berfungsi untuk menyambung atau memutus aliran listrik. Nah, adapun pembagian jenis-jenis sakelar diantaranya yang pertama, berdasarkan tempat dan pemasangannya terbagi menjadi dua, yakni inbound dan outbound. Kemudian yang kedua, jika ditinjau dari fungsinya, sakelar terbagi menjadi dua jenis, yaitu sakelar on-off maupun sakelar push-on. Ini biasanya digunakan pada bel rumah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan jenis per unit, sakelar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sakelar tunggal atau hanya satu tombol, serta sakelar majemuk yang memiliki tombol lebih dari satu saluran input pada sakelar, tapi memiliki beberapa saluran output yang tergantung dari jumlah tombolnya. Kemudian, ada beberapa macam peralatan listrik, diantaranya yang pertama ada tools box. Ini berfungsi agar peralatan dapat disimpan dengan baik sehingga menghindari kehilangan dan kerusakan peralatan. Yang kedua, ada test pan. Digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya listrik. Yang ketiga, voltmeter. Ini digunakan untuk mengukur besaran tegangan atau beda potensial listrik antara dua titik pada suatu rangkaian listrik yang dialiri arus listrik. Dan yang keempat ada water pass. Ini adalah alat untuk mengukur keseimbangan datar pada bidang bangunan yang dibuat. Kemudian ada pipa bender. Itu alat pembengkok pipa dan besi. Kemudian ada clamping tools. Ini peralatan yang digunakan untuk mengclamping yang sudah terpasang kabel dengan benar. Fungsinya digunakan untuk memotong kabel, mengelupas kabel, dan mengclamping. RJ45. Kemudian ada pisau kupas kabel, yakni untuk mengupas kabel sehingga menghasilkan hasil yang baik. Kemudian ada belincong. Belincong ini adalah alat untuk menggali tanah atau membongkar instalasi listrik. Dan terakhir ada bor listrik, yaitu untuk membuat lubang, memasang, dan membuka skrup yang sudah dol. Penjelasan yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.